Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Indasari Nasution dari jurusan Taders Matematika semester 6, NIM 1820-2077 dari Fakultas IAIN Padang Serimpuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram lingkaran. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu apa arti diagram lingkaran. Sedikit saja saya akan menjelaskannya. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Diagram memiliki tipe-tipe yang berbeda. Misalnya ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dalam pelajaran matematika, grafik sering digunakan untuk menampilkan persentase, untuk mendapatkan statistik dan sebagainya. Nah, di sini saya mempunyai contoh gambar diagram lingkaran. Di sini ada data A, B, C, dan D. Ini merupakan data yang terbesar. Untuk menentukan jumlah atau jumlah masing-masing dari data tersebut ini, penting untuk mengetahui berapa banyak jenis pertanyaan yang dimasukkan dalam diagram lingkaran tersebut. Antaranya itu ada 3 ya. 1, diagram lingkaran normal atau dalam bentuk angka. 2, diagram lingkaran dalam bentuk derajat. 3, diagram lingkaran sebagai persentase. Menjelaskan tentang diagram lingkaran, yang pertama kan ada rumus diagram normal atau dalam bentuk angka. Nah, di sini penjelasannya, untuk lingkaran normal atau dalam bentuk angka, kita dapat menghitungnya sesuai dengan rumus umum untuk diagram biasa tersebut. Dan terdapat rumusnya, yaitu data yang ditanyakan sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total. Kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal pertama yaitu, suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Ketika banyak siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti yang ditunjukkan pada diagram lingkaran di samping, inilah diagram lingkarannya. Berapa banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Baiklah, di sini kita akan menjawab pertanyaannya. Diketahui total siswa sama dengan, di sini kita sudah mempunyai total siswa sama dengan 42 siswa. Ekskul basket, di sini kita lihat berapa? 5 siswa. Ekskul bola sama dengan 10 siswa. Dan ekskul silat sama dengan 10. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaannya yang dari contoh soal tersebut. Di sini dapat kita ketahui total siswa itu ada 42 siswa. Yang memiliki ekskul basket terdapat 5 siswa, yang mengikuti ekskul bola terdapat 10 siswa, yang mengikuti ekskul silat terdapat 10 siswa. Yang ditanya itu ialah siswa yang tidak menghadiri studi ekstrakurikuler. Dijawab, data yang ditanyakan ini rumusnya sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total. Setelah itu kita masukkan jumlah angkanya, jumlah total siswa dikurang buka kurung ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat. Kita masukkan angkanya di dalam ini jumlah total siswa. Ada 42 siswa, ekskul basket 5 siswa, ekskul bola 10 siswa, ekskul silat 10 siswa. Dan kita jumlahkan. 5 ditambah 10 ditambah 10 itu 25. Jadi 42 siswa dikurang 25 sama dengan 17 siswa.
Dan kita sudah dapat hasilnya, yaitu dengan demikian siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler itu adalah 17 siswa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang kedua, itu rumus diagram dalam derajat. Ini untuk rumus diagram lingkaran, kita perlu mengetahui angka yang diperlukan. Yang pertama adalah mengetahui jumlah derajat dan kemudian membaginya dengan 360 derajat. Ini sudah kita ketahui rumusnya, yang ada adalah nilai yang diperlukan sama dengan buka kurung nilai sudut dibagi 360 derajat, tutup kurung dikali nilai total. Di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah ini, siswa harus menghadiri kegiatan ekstrakurikuler. Ketika siswa mengambil program ekstrakurikuler dibentuk menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Inilah contoh diagram lingkarannya. Di sini sudah ada data-datanya dan pertanyaannya, berapa banyak siswa yang mengikuti ekskul musik? Sekarang kita akan menjawab. Yang diketahui itu total siswa sudah ada di sini 1260 siswa. Kita masukkan yang mengikuti ekskul basket itu ada 130 derajat, ekskul bola 100 derajat, ekskul silat 80 derajat. Yang ditanyakan itu ialah banyak siswa yang memilih ekskul musik ekstrakurikuler. Sekarang kita akan menjawab. Pertama itu kita harus cari tahu berapa banyak siswa yang melakukan musik ekstrakurikuler. Ini ada rumusnya ya. Yang tadi rumusnya itu ekskul musik sama dengan 360 derajat dikurang buka kurung ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat. Setelah itu kita akan masukkan angkanya. 360 derajat dikurang ekskul basket itu ada 130 derajat dikurang ekskul bola terdapat 100 derajat ditambah ekskul silat, maaf ya, ini tuh ditambah bukan dikurang, diralat. Nah, 130 derajat ditambah 100 derajat ditambah 80 derajat. Itu hasilnya 360 derajat dikurang 310. Hasilnya itu 50 derajat. Kemudian kita gunakan rumus untuk menentukan jumlah siswa yang belajar musik. Jumlah siswa yang memilih musik itu, ini rumusnya, musik buka kurung musik dibagi 360 derajat, tutup kurung dikali jumlah total siswa. Langsung kita masukkan nilainya. Yang mengikuti musik ada 50 derajat dibagi 360 derajat dikali 1260 siswa, itu yang jumlah total siswanya. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 63.000 dibagi 360, yaitu hasilnya 175 siswa. Jadi, ada 175 siswa yang melakukan musik ekstrakurikuler. Selanjutnya, pada rumus diagram dalam persentase yang ketiga, yaitu pengertiannya, diagram ini dalam bentuk persentase adalah hal biasa. Ketika ditanya jumlah digit, pertama cari persentase data itu, lalu kalikan dengan jumlah total digit dan bagi dengan 100%. Di sini sudah terdapat rumusnya, yaitu nilai yang ditanyakan sama dengan buka kurung nilai persentase dibagi 100%, tutup kurung dikali nilai total. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu di mana pertanyaannya, diketahui dari data yang di samping bahwa total barang dagangannya yang dijual oleh pedagang adalah 300 buah. Mencari berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual pakaian. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Diketahui total pakaian itu sudah terdapat 300 buah. Pakaian remaja ada 40%, pakaian dewasa sudah ada 38%. Yang ditanya itu ialah berapa banyak baju anak yang dijual. Sekarang kita jawab. Pertama, kita lihat persentase pakaian anak-anak yang dijual tersebut. Yaitu persentase pakaian anak-anak sama dengan 100% dikurang buka kurung pakaian remaja ditambah pakaian dewasa. Setelah itu kita masukkan
nilainya sama dengan 100% dikurang 40% ditambah 30% sama dengan 100% dikurang 78%. Ini 40 ditambah 38 adalah 78%. Hasilnya 22%. Jadi, digunakan persentase pakaian anak yang dapat dalam rumus di atas. Jumlah pakaian anak sama dengan buka kurung persentase anak dibagi 100%, tutup kurung dikali pakaian keseluruhan. Setelah itu kita masukkan nilainya sama dengan persentase anak itu terdapat 22% ya, yang tadi kita dapatkan hasilnya, baru dibagi 100%, lalu dikali pakaian keseluruhan itu ada 300 buah. Lalu kita mendapatkan hasilnya 6.600 itu dibagi 100, hasilnya 66 buah. Jadi, jumlah pakaian anak-anak yang dijual oleh pedagang ialah 66 buah. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah tentang menjelaskan diagram lingkaran tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.